Sakra. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Kini datang dari aliansi dagang BRICS, bos, yang tiba-tiba menurut para pakar di masa depan bakal menjadi sebuah aliansi militer, aliansi pertahanan, saingan dari ormas terkuat di bumi, yaitu NATO. Nah loh, lantas apakah tanda-tandanya BRICS ke depan bakal menjadi ormas militer? Apakah itu benar akan terjadi? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua, Indonesia, negara kita, baru-baru ini juga buka suara soal resminya Indonesia kini menjadi anggota BRICS. Di mana pihak kita Indonesia mengatakan bahwa bukan berarti Indonesia anti Barat. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, seperti yang kalian tahu, dunia kini sedang bergerak, bos. Dan sepertinya memang bukan ke arah yang kita harapkan. Bisa kita lihat perang di mana-mana, nggak cuma perang senjata, tapi kini sedang panas-panasnya juga perang dagang, bos. Dan kini admin kutip dari Sindonews, muncul pula lagi analisa menurut pengamatan para pakar internasional bahwa BRICS, aliansi dagang Rusia, China, dan kawan-kawan, kedepannya diyakini akan mengarah ke aliansi pertahanan alias aliansi militer. Nah loh, ini yang cukup greget nih, bos. Walaupun dulu Rusia pernah bilang BRICS tidak akan pernah menjadi aliansi militer, namun kini disebutkan ada beberapa pertanda BRICS bakal berubah menjadi aliansi militer. Nah, ini admin rangkumkan poin-poin pentingnya aja ya, soalnya panjang banget, bos, artikelnya. Oke, tanda yang pertama, Rusia dan Iran. Nah, mereka terlibat saling bantu di medan perang, bos. Jadi dua anggota BRICS ini, Rusia dan Iran yang baru bergabung 2024 lalu, udah kayak duo maut. Satu nyerang Ukraina, satu lagi ribut di Timur Tengah. Dan mereka tukar-tukaran drone, rudal, sampai jet tempur. Kayak lagi barter mainan. Ibarat kata mereka bilang gini, bos. Lo punya rudal nggak, bro? Tukeran dong sama drone gue. Dan jangan lupa mereka kini resmi punya perjanjian militer bilateral, bos. Kemudian tanda yang selanjutnya, BRICS kini mulai membahas masalah keamanan. Jadi di balik layar forum-forum ngobrolin ekonomi, ngobrolin dagang, ternyata ada kelompok kerja keamanan BRICS. Topiknya terorisme, cyber, bahkan pertahanan. Ibarat kata ya, kalau cuma ngobrolin barang dagangan, harga minyak, kenapa bawa-bawa rudal ya kan? Bahkan selain itu, Pak Putin pun ikut langsung dan ngomong soal tatanan dunia baru yang nantinya bakal melawan tatanan dominasi Barat. Kemudian selanjutnya mereka mau melawan arogansi NATO, bos. Seorang analis geopolitik internasional dilansir dari International Max mengatakan bahwa saya yakin BRICS akan menjadi NATO-nya negara-negara selatan. Pembangunan aliansi militer di antara negara-negara anggota BRICS meskipun masih dalam tahap embrio, sedemikian rupa sehingga saya yakin BRICS akan menjadi NATO-nya negara-negara selatan, ujar beliau. Ngeri sedap nih, bos. Kemudian lanjut, mayoritas anggota BRICS kini memang sedang melakukan modernisasi militer, bos. Nah, jadi kini semua negara BRICS diam-diam sedang mengupgrade militer mereka, bos. Mulai dari jet tempur, kapal, rudal, bahkan teknologi canggih. Semua dibungkus rapi sambil tetap tenang dan bilang, kami cinta damai, bro. Kemudian Rusia sendiri kini lagi aktif-aktifnya cari teman main baru, bos. Mulai dari Korea Utara sampai Vietnam, beliau ngomongin soal arsitektur keamanan Eurasia yang katanya pengganti NATO ya kan. Kemudian juga Rusia dan China, keduanya makin akrab. Latihan militer bareng, jual beli alutsista, bahkan berbagi teknologi kapal selam. Dan ini cukup ngeri-ngeri sedap, bos. Tapi hubungan ini ya tetap complicated, karena China masih ngitung-ngitung duit dagangan ke Barat juga. Dan di lain pihak, Amerika kini makin sibuk. Dulu cuma mikirin satu musuh besar, sekarang harus siap perang di dua front. Rusia di Eropa, China di Asia, belum lagi Iran di Timur Tengah.
Alicia Garcia Herrero, seorang peneliti senior di lembaga riset Bruegel yang berbasis di Brussels, kepada DW, menyatakan bahwa Trump punya alasan untuk khawatir. BRICS jelas-jelas anti barat katanya, dan salah satu mantranya adalah mengubah tatanan global, ujar beliau. Dan ketakutan itu pun bisa tambah parah karena memang BRICS kini tumbuh pesat dan sedang memperluas keanggotaannya sampai ke Indonesia. Nah, pertanyaannya nih bos, apakah BRICS akan benar-benar menjadi kekuatan militer tandingan bagi NATO? Ataukah semua ini cuma taktik psikologis untuk melemahkan dominasi barat? Yang jelas ya, dunia memang kini sedang berubah bos. Dan siapa yang paling siap, dialah yang akan menulis sejarah. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian lanjut terkait Indonesia yang sudah resmi masuk BRICS nih bos. Pihak Indonesia kali ini menegaskan bahwa dengan masuk BRICS, Indonesia bukan berarti anti barat. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi bagi dunia luar harap tenang nih bos. Jangan langsung nyangka Indonesia lagi ngambek ke barat. Kata Wakil Menteri Luar Negeri Pak Hafaz, Indonesia tetap sahabat baik bagi Amerika dan Eropa. Contohnya ya seperti India, anggota BRICS tapi juga ikut kuat bareng Amerika. Jadi barat kata ya nggak ada istilah putus sahabat bos. Nah kemudian lanjut, masuknya Indonesia ke BRICS juga bukan cuma gaya-gayaan, ada misi penting. Seperti misalnya membahas standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan, biar nggak terus-terusan kita disudutkan sama standar yang dibikin sendiri sama Eropa. Kayak ujian open book, tapi kita nggak dikasih pula bukunya ya kan? Kemudian, menurut Bapak Philips, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan mengatakan bahwa BRICS itu bukan tandingan bos, tapi tambahan. Kita bukan milih kubu, tapi malah bisa jadi jembatan. Lihat aja, CEPA dengan Uni Eropa tetap jalan terus, meskipun Indonesia telah masuk BRICS. Dan dengan Amerika, kata Philips, jadi selama kita tetap kooperatif dan tidak agresif terhadap kepentingan Amerika, saya rasa posisi Indonesia di BRICS tidak akan jadi masalah besar. Jadi ibarat kata selama kita nggak nendang meja, Washington tetap kooperatif bos. Dan inilah tanda bahwa Indonesia sudah di level negara diplomatik ninja. Bergerak cepat, tenang, dan tidak terdeteksi sebagai ancaman. Nah loh, jadi intinya main aman bosku. Ini bukan soal timur atau barat, ini soal Indonesia yang makin percaya diri berdiri di tengah dunia yang mulai ngegas saat ini. Jadi, diplomasi bebas aktif kita bukan cuma slogan kosong bos, tapi strategi cerdas dalam menjaga kedaulatan dan ekonomi tetap cuan. Dari kanan oke, kiri juga oke. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.